itu masuk ke sebuah pabrik. Sebenarnya di Indonesia kita nggak tahu ya apakah semua seperti ini atau sebagian besar itu ada calo, ataupun ya bisa dibilang ada oknum. Ada yang main loh. Ada yang main gitu. Bisa masukin kamu nih ke pabrik ini, mau kerja gak? Tapi 3 bulan gaji kamu buat saya, atau misalnya sekian persen saya ambil dulu. Bisa kita ngomong di Bekasi itu UMP-nya tinggi banget. Tetapi yang kerja kan dikit, dapat UMP segitu. Nah, kenapa ya? Karena gitu, karena oknumnya banyak, hasilnya jelek, pabriknya juga pada cabut gitu. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Ini ada baru-baru ini ada kabar bagus dan tidak bagus. Iya. Nah, jadi ini bagus buat sebagian, mungkin buat sebagian nggak terlalu bagus nih. Betul. Yaitu ada kenaikan UMP ini buat berarti 2025 ya berarti kan? Bener. Itu sebesar 6,5%. Nah, jadi ceritanya ya kenaikan gaji lah ya. Tadi di Jakarta dari kurang lebih 5,1 jadi 5,5 ya atau 5,4 ya tadi. Dari 5,0 sekian jadi 5,3an. Oke, 5,0 sekian jadi 5,3 gitu ya, kisaran ya. Habis itu tadi kita juga ada lihat semua daerah ada sih. Nanti kita tampilin di sini juga. Nah, jadi sebenarnya kita pengen bahas apa dampaknya mungkin juga buat pekerja ataupun buat pebisnis nih. Dengan kenaikan seperti ini nih, efeknya apa, lalu juga mungkin untuk pebisnis solusinya apa nih. Mungkin itu yang pengen kita bahas ya, Harep. Nah, yang pertama itu mungkin kita bahas dampaknya dulu nih, Han. Oke. Menurut lu apa nih kira-kira yang jadi dampak dari kenaikan ini? Mungkin dari pekerja ya seneng nih. Iyalah, pasti ya. Tapi ya tentu dari sisi pebisnis, gak semua bisnis itu lagi oke. Betul. Ada bidang tertentu yang mungkin lagi sulit atau lagi sepi. Dengan kenaikan ini pasti jadi beban. Betul. Karena kan pengeluaran untuk gaji karyawan yang fix. Ya. Yang tiap bulan pasti harus dibayarkan. Nah, lalu ujung-ujungnya mungkin dampaknya ya ada pemecatan lah, pengurangan tenaga kerja dan lain-lain. Nah, pasti pebisnis itu memikirkan cara untuk efisiensi biaya. Ya, efisiensi biaya atau penurunan biaya. Nah, salah satunya dengan ujung-ujungnya naik gaji, malah beberapa orang malah dipecat gitu. Betul. Betul. Nah, menurut lu seperti apa nih dampaknya? Sebenarnya sih pasti banyakkan orang yang senang daripada enggak. Karena satu pengusaha kan mungkin karyawannya 1000. Karyawannya 1000 orang seneng, satunya enggak. Tetapi yang mau saya bahas itu dampak jangka panjangnya. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomong UMP Indonesia itu gede atau rendah. Bahkan setelah kita bandingin dengan negara-negara tetangga ya, sebenarnya Indonesia termasuk yang mungkin di middle mungkin. Betul. Dan dengan naiknya UMP bukan berarti kesejahteraan masyarakat itu naik, dan juga kalau UMP naik tapi yang kerja jadi makin sedikit, berarti angka pengangguran makin tinggi. Itu satu. Otomatis pendapatan masyarakat berkurang. Benar gak? Nah, yang kedua adalah kalau seandainya UMP naik, berarti harga barang naik. Nah, harga barang naik pasti orang daya beli berkurang. Nah, itu yang kedua. Dan ketiga, kalau seandainya pengusaha itu memutuskan untuk hengkang dari Indonesia, dampaknya akan jauh lebih besar di Indonesia. Jadi UMP ini gak selalu hal bagus juga untuk masyarakat sebenarnya. Cuman bukan berarti kalau bisa UMP jangan naik. Enggak. Kalau bisa tetap naik justru. Tetapi yang kita harus pikirkan bagaimana mengimbanginya dalam hal UMP ini. Apakah ada insentif dari pemerintah untuk perusahaan di mana harga suplai bahan pokoknya itu menurun, atau ada pengurangan pajak untuk perusahaan-perusahaan yang tenaga kerjanya padat karya, sehingga perusahaan itu bisa tidak terbebani oleh kenaikan UMP ini. Atau ketiga, ada pelatihan massal terhadap kualitas tenaga kerja kita, sehingga tenaga kerja bukan cuma bayarannya naik, skillnya juga meningkat. Nah, kira-kira seperti itu sih. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kayak teman-teman kita kebetulan mungkin beberapa teman kita pernah ke Australia, tinggal di sana dan masih ada yang di sana gitu. Betul. Kalau cerita dari mereka kan mungkin satu pekerjaan di sana itu tuh di Indonesia mungkin dikerjakan 3-4 orang. Benar. Maksudnya yang di sana tuh kerjanya jauh lebih keras, tapi memang bayarannya gede. Jauh, iya. Mungkin ini juga salah satu yang mencerminkan kualitas
pekerja. Betul. Yang nggak bisa kita pungkiri gitu loh. Di misalnya satu cafe di Indonesia mungkin bisa sampai hire satu shift itu 4-5 orang. Mungkin di sana ya udah 1-2 orang aja. Iya betul. Mungkin kasir dan baristanya gitu loh. Tapi mereka merangkup semuanya. Iya Betul, pengerjaan semuanya gitu kan. Sedangkan banyak nih. Kayaknya satu restoran bisa 20-30 orang. Ya bisa seperti itu terkadang. Maksudnya jadi ya ini ya memang mencerminkan mungkin kualitas SDM kita ini yang perlu ditingkatkan. Iya. Maksudnya ya kita bicara seperti ini, kita sebagai pekerja pun kalau kita mau eksis, mau tetap bisa bersaing, kita tuh harus pikirin gimana naikin skill kita. Betul. Nah, menurut lu gimana solusi dari sisi kacamata pekerja? Sebenarnya begini ya, kalau kita sebagai pekerja, kalau sebenarnya saya nih, saya posisikan diri saya sebagai pekerja. Pas saya bekerja, satu hal yang saya kejar adalah upgrade skill. Ya. Sehingga membedakan saya dengan rata-rata. Jadi kalau seandainya saya itu tukang jahit sepatu, di sebuah pabrik sepatu, saya upgrade gimana jahitan saya jadi lebih rapi, lebih bagus. Itu satu. Kedua, gimana saya bisa produksi lebih banyak dengan waktu yang singkat. Sehingga saya ini bisa lebih bagus dari rata-rata. Nah, tetapi yang saya lihat semangat seperti ini tuh jarang ada di pekerja-pekerja yang pada umumnya. Mereka itu banyakan tuh kayak, kalau saya lagi santai, udah santai aja dulu. Kan gue dibayarnya per hari, bukan per hasil. Gitu loh. Sehingga menyebabkan perusahaan itu jadi merugi. Karena kalau gak dipantau nih, langsung produksi menurun. Berbeda banget dengan kalau di negara-negara lain di mana literasinya tinggi, hasilnya tinggi gitu, kayak di Jepang, di Australia, di mana semua pekerja mereka itu kerjanya itu nonstop dan bagus. Semuanya itu kayak bekerja itu berdedikasi banget. Kalau di sini tuh kerja buat gajian aja gitu loh. Nah, bukan berarti semua orang seperti itu, enggak. Ada beberapa yang bagus, tetapi biasanya mereka gak akan di level staff untuk waktu yang lama. Karena yang bagus ini pasti gak lama meningkat. Makanya karena mereka pasti ada pemikiran visi sendiri nih. Entah bukan bisnis lah. Betul. Atau mungkin pindah ke tempat yang lebih oke gitu ya. Iya benar. Karena bagi mereka mungkin ada beberapa faktor juga. Karena stigma seperti ini, akhirnya pengusaha juga mensamaratakan semua pekerja yang ada. Jadi mereka itu udah gak menilai dari hasil kerja. Mereka cuma menilai dari, maksudnya kayak general aja, umumnya aja gitu. Sehingga yang bagus pun dianggap jelek sama mereka. Makanya kenapa yang bagus ini akhirnya memutuskan untuk keluar atau pindah pekerjaan atau maksudnya pindah perusahaan atau buka sendiri seperti itu. Tetapi yang saya pengen ngomong adalah ini salah satu tugas pemerintah juga sebenarnya, yaitu meningkatkan kualitas kerja. Jadi kita itu bisa menjadi daya tarik perusahaan luar itu untuk buka pabrik di Indonesia. Dimana kalau seandainya kita punya kualitas kerjanya bagus, hasilnya maksimal, pasti perusahaan-perusahaan luar itu memilih untuk mendingan saya buka di Indonesia aja daripada buka di luar gitu. Jadi ini memang sih sebenarnya salah satu hal ya mungkin tugas pemerintah. Tapi misalnya kalau saat ini teman-teman yang nonton juga memang sebagai pekerja, kita juga perlu proaktif lah, inisiatif diri sendiri, gimana biar kita itu ya nggak termakan zaman gitu. Betul. Cuman menunggu ya udah kalau pemerintah gak ada bikin program dan apa ya gue jalanin aja. Ya tahun ke tahun ya begitu cepat gitu. Ya udah kita gak ada pertumbuhan seperti itu doang. Nah tapi bayangin nih misalnya let's say tadi kita cerita cafe, coffee shop, teman-teman sebagai barista ternyata yang paling basic ya katakan bahasa Inggrisnya bagus. Itu kan menjadi sebuah nilai plus banget. Atau enggak misalnya teman-teman bisa sedikit Mandarin atau sedikit bahasa Korea atau Jepang. Oh itu kan menarik gitu. Betul. Teman-teman nih bisa bahasa Mandarin, mungkin gak usah yang expert, tapi bahasa sehari-hari. Misal pesen latte ini pesen americano ini apa? Habis itu misal Rp25.000 itu berapa? Nah itu kan maksudnya basic yang sebenarnya bisa kita pelajari dan jadi nilai tambah banget gitu. Nah dalam bahasa Korea atau apapun lah gitu kan. Maksudnya kita melihat tren di Indonesia ini banyak orang dari luar gitu. Benar banget. Jadi mungkin seperti itu maksudnya. Lalu mungkin ini ada fenomena juga nih Har. Ini sesuatu yang kita bilang rahasia umum atau mungkin ada yang nggak tahu juga.
Itu masuk ke sebuah pabrik. Sebenarnya di Indonesia kita nggak tahu ya apakah semua seperti ini atau sebagian besar atau mungkin setengahnya atau dikit ya, kita nggak tahu. Tapi misalnya mau masuk ke semua pabrik itu ada calo ataupun ya bisa dibilang ada oknum, Ada yang main loh. ada yang main gitu loh. Kayak misal gua mau masuk ke pabrik A, kebetulan Hartono ini mungkin oknum di situ gitu loh. Betul. Hartono bilang ke saya bisa masukin kamu nih ke pabrik ini, mau kerja gak? Tapi mungkin 3 bulan gaji kamu Buat saya. atau misalnya sekian persen saya ambil dulu. Iya. Nah jadi sebenarnya yang membuat seperti ini tuh akhirnya yang masuk ini mungkin kualitasnya nggak qualified sebenarnya. Betul. Jadi ya udah, karena gua mau dipotong, yang sana sebenarnya ada satu lagi calon yang lebih bagus, cuman dia nggak bersedia dipotong, dia nggak masuk. Iya. Akhirnya yang masuk yang seperti saya yang mungkin secara skillnya nggak ada nih. Iya. Nah akhirnya masuk ya pastinya kualitas kerjanya nggak akan bagus seperti. Benar banget. Nah menurut lu seperti apa nih pandangan lu? Jadi ini juga sempat heboh ya kemarin-kemarin. Ingat ya, ada salah satu pekerja cewek yang pas dia mau perpanjang kontrak, manajernya itu ngomong, kalau mau perpanjang suruh staycation dulu. Oke. Itu waktu itu juga sempat heboh. Jadi bahkan mau perpanjang kontrak aja dipersulit. Jadi maksudnya itu budaya-budaya seperti ini ya masih sangat mendarah daging di pabrik-pabrik di Indonesia juga, gitu loh. Jadi kalau bisa ya mungkin tugas dari pabriknya lah untuk memberantas oknum-oknum yang seperti itu. Jadi kalau seandainya orang baru masuk tuh disurvei, kalau bisa diaudit lah istilahnya. Jadi jangan sampai hal seperti. Tetapi untuk yang minta bagian pas dimasukin itu udah lumrah banget, udah Ya untuk rahasia umum lah. iya benar. Makanya kenapa bisa kita ngomong di Bekasi itu UMP-nya tinggi banget. Tetapi yang kerja kan dikit dapat UMP segitu. Nah, kenapa ya? Karena gitu. Karena oknumnya banyak, hasilnya jelek, pabriknya juga pada cabut gitu loh. Pada merasa bahwa nggak sesuai dengan saya bayar segitu gitu. Jadi sebenarnya UMP dinaikkan bukan serta-merta masyarakat itu bertambah makmur, enggak. Tergantung penerapannya gimana juga kan. Banyak juga bisnis UMKM yang maksudnya bayar jauh di bawah UMP. Seperti di Jakarta lah, kalau kita ngomong UMP kan 5 juta lebih, yang bayar 3 juta juga masih banyak. Yang kayak tendaan di pinggir jalan yang bayarnya cuma 2 juta lebih sebulan, itu kan masih banyak. Problematikanya apa? Simple. Lu mau kerja, lu gak mau, yang lain mau dengan harga segitu. Kalau lu gak mau ya udah. Makanya kenapa penting banget untuk kita sebagai pekerja, kita tingkatkan skill sehingga kita gak mudah digantikan. Kalau lu itu masaknya jago, lu sebagai koki, lu jago masaknya, masakan lu selalu enak. Semua restoran juga pengen baru di atas UMP. Tapi kalau lu masaknya cuma rata-rata, lu motongnya juga gak pinter, apa segala macam, ya lu gampang digantikan. Seperti itu sih. Sebenarnya ya ini balik lagi ke, maksudnya kondisi di luar ini akan berubah terus. Tapi yang bisa kita kontrol itu apa yang ada di dalam kita. Betul. Misalnya tadi kita sebagai pekerja, ya misalnya dibayarnya per bulan nih, udah pasti nih, lu kerja dikit, kerja banyak, sebenarnya nggak akan mempengaruhi gaji lu. Betul. Tapi sebenarnya akan nggak pengaruhin itu ke mindset lu. Kalau lu nyantai-nyantai, lu pikir ya udahlah gua kerjain 10 juga dibayar segini, mending gua kerjain 5 aja. Betul. Nah seperti itu ya nanti otomatis yang menutup peluang dari buat diri lu juga. Iya. Karena ya bosnya lihat, wah nih orang produksinya 5 dong, mending gua ganti aja. Benar. Seperti itu kira-kira. Jadi gua ada satu cerita terakhir nih, Bang. Cerita terakhir. Jadi di perusahaan bokap gua, ya. Bokap gua dulu itu nelayan. Oke. Jadi tapi bukannya dia yang ngelaut, dia punya karyawan yang pergi ngelaut. Punya karyawan, punya tim. Punya tim lah gitu. Jadi selalu kapalnya itu 2 tim, begitu. Nah, satu tim itu 3 kapal. Jadi 2 tim lah yang ngelaut. Nah, salah satu tim itu dulu ada salah satu pekerja. Itu kerjanya bagus banget. Jadi ini orang kerja selalu berdedikasi, jujur, dan bisa diandalkan. Jadi pelan-pelan dia cuma dari staff akhirnya naik jadi kepala kapten. Bahkan dia kerja sama bapak gua sampai dia bikin pabrik padi. Penggilingan padi di kampung, lu bayangin. Punya tanah di Temanggung, apa segala macam. Anak-anaknya semua sekolah S1 gitu loh. Kayak luar biasa banget kan. Hanya dari kerja yang dulunya staff biasa, yang membedakannya simple. Dia kerja gak pernah neko-neko.
dia kerja gak pernah mikirin lembur, gak pernah mikirin maksudnya kayak aduh saya kerjanya berat banget apa, gak pernah. Yang penting ada kerjaan dia kerjain sampai akhirnya di gaji tertinggi di jadi kapten itu sistemnya bagi hasil. Jadi semua tangkapan dia itu dia dapat 10%, sehingga untung rugi dia tetap 10%. Makanya kenapa dia bisa sukses banget gitu loh. Jadi bagi pekerja di luar sana jangan berkecil hati. Maksud gua kerja itu bisa banget sukses. Tetapi yang lu perlu lakukan itu salah satunya itu ikhlas. Ikhlas melakukan sesuatu dengan baik tanpa orang lain tahu. Jadi suatu hari nanti semua orang akan tahu karena itu akan membentuk jadi reputasi gitu loh. Itu doang sih. Oke. Jadi gimana menurut kalian nih soal kenaikan UMP? Apakah kalian merasa yang kita bahas ini relate atau mungkin ada yang pengen ditambahkan? Bisa coba share di komen. Lalu juga kalau ada pengen kita bahas topik apa, coba share di komen juga. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.